Shalom anak-anak. Wah, hari ini Lause seneng banget bisa berjumpa sama anak-anak semuanya dalam ibadah online GKKK Solo Baru. Asik. Nah, hari ini Lause mau tanya nih, gimana liburannya anak-anak? Ngomong-ngomong, bentar lagi udah masuk sekolah loh. Semuanya bersuka cita, Lause. Lause sendiri gimana liburannya? Lause juga senang liburannya. Lause bisa merayakan Natal, bisa merayakan Tahun Baru bareng-bareng sama keluarga Lause. Wah, semuanya bersuka cita hari ini. Ngomong-ngomong nih Lause, kita tuh bisa merayakan Natal, merayakan Tahun Baru. Itu semua karena kasih Tuhan loh. Tuhan masih bisa melindungi kita walaupun di tengah pandemi COVID gini. Tuhan masih kasih kita sukacita, berkat, sehingga kita bisa merayakan Natal dan Tahun Baru bersama-sama. Nah, sebagai ucapan syukur kita mau naikkan pujian Hom Pila Hom Pimpa. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus pujaanku. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan maut. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus pujaanku. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus sahabatku. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus saudaanku. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus sahabatku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus sahabatku. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus saudaanku. Hom Pila Hom Pimpa, Yesus sahabatku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Nah, Nana, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, ikuti Lause Yaya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah yang sudah Tuhan beri. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sekarang pada sudah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan? Wah.
buat mendengar cerita firman Tuhan hari ini, Lause. Tapi sebelum itu, Lause mau ajak anak-anak semuanya untuk memujikan Yesus sayang padaku. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di sekolah minggu. Aduh, Lause tadi sudah dengar loh, nyanyinya hebat sekali, sukacita ya. Betul, sekolah minggu harus sukacita. Mau dengar firman Tuhan? Kita berdoa dulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberi tubuh yang sehat masuk di tahun 2021. Meskipun tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, tapi kami berterima kasih Tuhan, masih ada ibadah sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua bisa mendengar dengan baik dan mengerti, serta Tuhan bisa menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Anak-anak, kita mau mulai main game. Coba lihat bagaimana caranya. Ada koin. Nah, di koin yang depan ini seperti ini, Lause juga pegang. Koin yang depan ditulis penjaga. Koin baliknya ditulis orang tidur. Ya. Nah, sekarang mulai ya. Nih, Lause akan bantu. Ya. Nih, Lause jadi penjaga. Lause jadi orang tidur. Sekarang Lause lempar koinnya. Ding! Penjaga. Penjaga. Ayo ketawa, Lause. Kitik 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 kitik. Kitik 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 kitik. Nah, kalau penjaga kalah, penjaga jadi anggotanya orang tidur. Kalah. Tapi kalau penjaganya ndak bisa tertawa, penjaga menang. Ya, yuk sekarang baliknya ya, kita lagi ya. Berikutnya. Nih, koinnya. Lagi ya, Lause lempar ya. Cit, orang tidur. Orang tidur, sekarang tidur betul. Penjaga menggoda sampai terbangun. Ayo bangun, udah siang, ayo bangun. Sekolah minggu loh, nanti dimarahin Lause. Ayo bangun cepat, cepetan bangun. Ayo bangun, bangun toh. Ayo, ayo bangun. Nggak mau bangun terus, nggak mau ketawa. Wah, menang deh. Ya, tuh kalau dia tidak terbangun itu tandanya menang. Asik ya mainannya ya. Nah, ada penjaga, ada orang tidur. Di dalam Alkitab ada juga loh. Mau dengar cerita enggak? Sisi ya Lause, sisi ya. Nah,
Di dalam Alkitab ada cerita penjaga yang tertidur. Lu gimana penjaga kok tertidur ya? Itu, kita dengar ceritanya ya. Zaman dulu itu bangsa Israel tidak punya raja. Terus minta-minta, kita nih bangsa tidak punya raja gimana? Minta raja. Akhirnya Tuhan kasih raja. Ya, pilihkan raja. Wah, gagah, tinggi besar, cakep. Ya, namanya Raja Saul. Raja pertama. Wih, hebat tuh rajanya, cakep ya. Pintar lagi. Wih, bagus. Awal-awal bagus. Lama-lama rajanya sudah lama jadi raja, mulailah sombong. Mulai sikapnya ndak bagus. Nah, bangsa Israel kalau mau maju perang, biasa mohon perlindungan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, dan memberikan persembahan korban. Nah, waktu itu bangsa Israel mau maju perang. Nah, sudah panggil Nabi Samuel untuk berikan persembahan itu. Kok ndak datang-datang ya? Nggak datang-datang ya? Wah, Raja Saul dah mulai nggak sabar. Ih, cepatlah. Nah, akhirnya Raja Saul bilang apa? Sudahlah kelamaan. Dah, saya saja yang berikan. Kan sama aja. Nah, udah akhirnya Saul yang membakar itu korban persembahan kepada Allah. Oh, Allah sedih. Samuel datang, lihat ada asap. Siapa yang memberikan persembahan? Raja Saul. Nah, Raja Saul tidak taat. Tidak taat. Itu kan bukan tugasnya Raja Saul, tugasnya Nabi Samuel. Nah, akhirnya Tuhan tidak suka dengan Raja Saul. Tuhan panggil Samuel, Samuel, pergi. Saya akan pilih raja baru. Raja siapa ya? Oh, Samuel dituntun sama Tuhan, dikasih tunjuk ke rumahnya Bapak Isai. Dan di situ akhirnya bertemu dengan Daud. Daud waktu itu seperti apa? Nah, anak-anak punya koko? Koko yang SMA? Atau yang baru lulus SMA? Ya, baru seperti itu koko. Koko masih muda, tidak bisa perang. Tapi kok dipilih ya? Pilih jadi raja ya? Nabi Samuel bawa alatnya untuk dikasih. Urapi jadi raja. Kok Samuel yang kecil gitu dipilih jadi raja? Oh, ternyata Tuhan sudah lihat hatinya Daud. Daud adalah orang yang baik, yang jaga dombanya dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab, hebat kerjanya. Jadi Tuhan pilih. Nah, pada saat sudah diurapi, enggak langsung jadi raja. Enggak. Jadi, tapi roh Allah sudah ada bersama dia. Nah, Daud masih menggembalakan domba-dombanya. Tapi mendengar orang Filistin menghina, dia marah dan dia maju. Siapa? Melawan siapa? Betul, Koko pinter, Cece pinter. Goliat. Ya, itu nomor 1, dia menang. Wah, senang. Semua orang bangsa Israel senang. Orang Filistin lari pergi. Ya. Nah, Saul senang. Terus Daud dipanggil, yuk main kecapi. Main, dan waktu itu Saul senang lihat Daud yang masih muda. Ini main kecapi. Nah, sudah itu Daud mulai belajar menjadi seorang tentara. Ya, nah sejak itu Daud diutus terus maju perang. Setiap maju perang kembali pasti menang.
Wah, kalau sudah menang semua hore-hore. Nah, ada suara orang-orang bilang, Saul mengalahkan beribu-ribu orang. Daud mengalahkan berjuta-juta orang. Saul kata, loh, kok dia lebih hebat? Kok dia lebih terkenal? Marah. Saul mulai iri hati. Iri hati langsung. Satu hari dia punya akal jahat ini. Pikiran yang jahat. Dia bilang, pengawal, panggil Daud. Suruh main kecapi. Ya, pengawalnya pergi. Daud datang, main kecapi. Dengan baik-baik. Daud tidak tahu apa-apa. Dia nyanyi aja. Memuji Tuhan, dia nyanyi. Ya, seperti anak-anak kalau menyanyi kan, kadang bisa pejam mata. Ya, Daud juga. Tak taunya dia punya akal jahat. Daud waktu itu main kecapi dengan senang dan pejam mata. Tapi Saul dalam hatinya sudah marah sekali. Dan pas tahu Daud, dia ambil tongkatnya, ambil tombaknya. Daud masih bejam-bejam, masih nyanyi. Dia mau lemparkan ini ke Daud. Untung waktu itu Daud bisa menghindar. Daud bisa, meskipun dia bejam-bejam, tapi tidak langsung gini. Wah, tidak sampai kena. Kalau kena matilah Daud ya. Wah, tapi Tuhan melindungi Daud. Jadi dia tidak bisa dibunuh Saul. Terus Daud tahu bahwa Saul mulai jahat. Saul mulai iri. Jadi dia pergi tinggalkan kerajaan. Dia sampai sembunyi-sembunyi di mana. Ternyata Saul tidak berhenti di situ. Dia kejar terus Daud untuk bunuh. Nah, sampai satu waktu Tuhan sungguh-sungguh temukan itu. Tapi Daud sangat taat pada Tuhan. Dia tidak bunuh, dia potong bajunya. Ya. Nah, terus waktu itu Saul udah janji loh. Oh ya, aku ndak akan bunuh kamu ya. Dah, aman-aman ya. Tapi ternyata satu saat pengawal-pengawalnya bilang, Daud itu ada di Gurun Si. Ayo, kita cari lagi. Cepat kita cari lagi. Wah, Saul dibakar-bakar sama orang. Oke, ayo. Bawa 3.000 tentara. Cari Daud. Nah, akhirnya waktu itu Daud juga ada beberapa teman. Tuh lihat, kok ada suara kuda banyak ya? Semua lihat. Wih, ada Saul datang. Kita cepat sembunyi. Sembunyilah. Daud sama teman-temannya sembunyi. Nah, Saul sama tentaranya cari. Tapi Tuhan melindungi Daud. Tidak ada yang lihat Daud. Tidak ada lihat temannya Daud. Tidak ada. Nah, terus semua cari. Tidak ketemu. Kecapean semua. Mereka tentara dan Saul pada tidur. Dan Daud dari bukit Hakila itu lihat. Oh, tidur semua. Ayo, siapa yang mau ikut saya pergi ke Saul? Temannya lihat-lihat. Bahaya sekali ke sana. Bahaya. Tapi Abisai berdiri bilang, saya ikut. Ayo, mari Daud, kita pergi. Nah, Abisai bawa tombaknya. Daud bawa pedangnya. Ayo. Terus sudah dekat dengan Saul, Abisai bilang, 1 kali saja matilah Saul. Ya, waktu mau tusuk gini, Daud langsung katakan, jangan, tak boleh.
Tak boleh. No, 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 no. Tak boleh. Ternyata Daud sungguh taat pada Tuhan. Dia katakan, ini orang diurapi Tuhan. Tidak boleh dicamah. Wah, terus akhirnya Daud, bagaimana caranya? Bagaimana? Oh, itu ada tombaknya dia. Ambil saja tombaknya raja dan itu ada kendinya. Nah, lihat seperti di gambar itu. Ada kendi, ada tombaknya raja ya. Nah, terus akhirnya dibawa sama Daud. Bawa Daud kembali ke bukit. Nah, diam-diam di sana, tunggu sampai matahari terbit. Waktu matahari terbit, ini tombaknya raja letakkan dulu. Nah, Daud lihat, teriak-teriak Daud. Halo, tentara-tentara Abner. Daud tahu ada tentaranya namanya Abner. Abner, di mana kamu? Tidur saja. Nah, kau kok tidak jaga baik-baik? Rajamu tidak dijaga. Nah, ada rakyat yang akan bunuh dia. Kamu tidak tahu ya? Terus Daud dengar. Kok suaranya Saul dengar? Kok suaranya Daud ya? Saul dengar. Terus, oh itu Daud anakku? Daud? Ya Tuan Raja, ini saya. Tuan Raja kejar-kejar saya untuk membunuh saya. Semalam nyawa Tuan ada di tangan saya. Semua tidur. Lihat, ini ada tombak raja di tangan saya. Ini kan ada di dekat raja. Saya tidak bunuh raja. Karena raja adalah orang yang diurapi Tuhan. Lihat, kalau saya mau, raja bisa mati. Tapi saya taat kepada Tuhan. Oh, Saul malu sekali. Saul malu dan berjanji, saya tidak akan kejar-kejar kamu lagi. Daud, saya tidak akan bunuh kamu, Daud. Saya akan kembali ke kerajaan. Wah, terus Daud bilang, Tuan Raja, utus satu orang, ini tombak saya kembalikan. Daud, hebat ya? Ini pahlawan yang hebat. Itu Tuhan menjaga dan melindungi Daud. Coba di tengah-tengah itu tidur tuh, terus ada yang bangun, ada, mati Daud, keroyok orang ya. Tapi Tuhan buat mereka semua tidur. Daud bisa aman ambil barangnya Saul. Tuhan melindungi. Maka Daud tidak pernah lupa akan pertolongan Tuhan, akan perlindungan Tuhan. Maka Daud suka menyanyi dan mengarang lagu Mazmur 23. Coba lihat, ada tulisannya. Tuhan adalah gembalaku. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Kalau gembala itu jaga, lindungi. Nah, seperti anak-anak masuk di tahun ini, Tuhan mau jaga dan lindungi. Ya, tahun 2021 banyak orang sakit. Banyak tuh virus corona. Virus corona tuh nggak bisa dilihat di mata loh. Tapi kita harus taat. Seperti Daud, taat pakai masker, taat cuci tangan, taat tidak peluk-pelukan sama temennya. Udah lama enggak ketemu pelukan, enggak boleh itu ya. Nah, terus juga Tuhan bukan hanya melindungi tubuh kita enggak sakit loh, tapi Tuhan lindungi pikiran kita. Ketika kita membaca, mengikuti pelajaran, ada lihat video. Nah, ya video pelajaran, tapi bisa-bisa loh anak-anak coba lihat video lain. Ya. Sebelum kita membuka laptop atau HP, berdoa dulu, Tuhan,
jaga lindungi saya, pikiran saya, hati saya. Tuhan akan jaga. Ya, yuk kita sekarang baca Alkitabnya ya. Buka Mazmur 121 ayat 8. Mazmur 121 ayat 8. Bagaimana bunyinya? Lihat di bawah sini ada tertulis. Kita baca. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, sekarang lo seminta mu diganti ku. Ya, semua bilang ya, ku ya, bukan mu ya. Yuk, 2, 3. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Wah, hebat adik-adik kecil ya, bisa loh ini. Luar biasa ya. Pakai gerakan juga bisa. Tuhan akan menjagaku dari sekarang sampai selama-lamanya. Wih, mantap. Tuhan akan jaga masuk tahun 2021, menjaga, menyayangi kita. Asal kita taat, ya. Mari kita masuk di dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Firman Tuhan mengajar kami bahwa Tuhan menjaga, melindungi kami dari bahaya virus, dari bahaya orang-orang yang mau melakukan yang jahat, yang menyesatkan. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menolong kami untuk kami percaya bahwa Tuhan menjaga seperti Tuhan menjaga Daud. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah selesai mendengarkan. Tuhan tolong kami percaya kepada Tuhan, penjaga kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita mau memberikan persembahan. Anak-anak bisa menaruhnya di amplop untuk diberikan ke gereja ketika kita sudah bertemu lagi, atau anak-anak juga bisa berikan ke papa mama untuk ditransfer ke rekening gereja. Nah, sekarang kita mau memujikan persembahan kami. Mau berdoa, anak-anak tutup matanya, lipat tangan, ikutilah saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, pada hari ini. Kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan kiranya berkati persembahan kami untuk sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, jangan lupa ya, aktivitasnya dikerjakan. Habis itu difoto, dikirim ke Lause. Sampai jumpa di ibadah online GKKK Solo Baru minggu depan. Dadah!